Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dan semuanya. Ya, kami dari kelompok 3B Studi Masyarakat Indonesia akan menjelaskan tentang Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah. Next. Nah, anggotanya itu ada Afif Yudi, Khairunisa Arini, Dandi Maulana Siddiq, Dimas Fadilah. Next. Ferry Muhammad Junidan, Jennifer Al-Fajani, Puji Yanti Nurjatul Islam, Vanessa Mutiara Oktaviani. Next slide. Nah, yang akan menjelaskan tentang aspek fisik dan aspek non-fisik selanjutnya. Next slide. Nah, aspek fisik yang pertama yaitu letak dan luas wilayah akan dijelaskan oleh Afri Wahyudi. Ya. Letak dan luas wilayah Desa Sindangkerta. Desa Sindangkerta merupakan salah satu desa dari 15 desa yang berada di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Desa Sindangkerta juga dilewati oleh jalur jalan provinsi yang merupakan jalur pantai selatan Pangandaran, Cipatujah, Pamengpek, Pelabuhan Ratu, Sindangbarang, Cianjur. Desa Sindangkerta mempunyai luas wilayah sekitar 2.351 hektar. Letak astronomis dari Desa Sindangkerta ini yaitu di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, 108 derajat 2 menit 33 detik sampai 100 derajat 108 derajat 5 detik 5 menit 32 detik bujur timur, dan juga 07 derajat 42 menit 50 detik sampai 07 derajat 46 menit 22 detik lintang selatan. Nah, topografi desa itu akan dijelaskan oleh Puji Yanti. Kepada Puji Yanti, saya persilahkan. Yang selanjutnya, topografi desa. Wilayah Desa Sindangkerta memiliki dua variasi kontur dan ketinggian. Ketinggian daratan wilayah yang berbukit pada bagian utara dan di bagian pesisir relatif datar. Di wilayah bagian utara, guna lahan digunakan untuk perkebunan karet, sedangkan bagian barat dan tengah digunakan permukiman dan bagian pertanian lahan basah kering. Dan pada bagian timur dengan daerah yang relatif datar, permukiman penduduk semakin berkurang dan terdapat vegetasi tanaman. Nah, pantai seperti Bakau yang dimiliki relatif datar dan sama yaitu 0 sampai 3% dengan ketinggian yang rata-rata yakni 0 sampai 15 mdpl. Dan untuk daerah daratan 15 sampai 30 mdpl. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Dikembalikan kembali kepada moderator. Ya, next slide. Nah, next slide, sok. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam dan keanekaragaman hayati akan dijelaskan oleh Jani. Kepada Jani saya persilakan. Ya, baik. Cek apakah suara saya terdengar. Jelas, Bro. Siap. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di Desa Sindangkerta, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Sini bisa dilihat ya, ada definisi ataupun pengertian dari
sumber daya itu sendiri gitu, yaitu sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber daya alam merupakan keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Di sini saya mengambil referensi dari Hunker dan kawan-kawan menyatakan bahwasanya sumber daya alam merupakan semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia itu sendiri. Kemudian semua bagian lingkungan alam kita ini, biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai, itu merupakan sumber daya alam. Boleh di next slide. Kemudian di sini seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulaunya yang mencapai 17.508 pulau dengan luasnya sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Kemudian wilayah lautan yang luas tersebut menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan dan juga keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati ini melimpah terutama di pantai kawasan selatan, mungkin ya bagian selatan Indonesia, yang salah satunya itu di Pulau Jawa. Ada di pantai selatan itu ada Pantai Sindangkerta yang terletak di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki luas 115 hektar, merupakan sebuah pantai yang berkarang dan juga kaya akan terumbu karang, yang juga menjadi tempat hewan-hewan hidup dan berkembang biak. Kemudian lokasi Pantai Sindangkerta itu sendiri terletak di Desa Cipatujah, tadi apa yang sudah saya katakan, di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Next slide. Nah, di sini ada 3 gambar mengenai sumber daya alam ataupun keanekaragaman hayati yang terdapat di Pantai Sindangkerta sesuai apa yang memang sudah kita telusuri bersama pada saat observasi. Itu yang pertama ada Taman Lengsar. Taman Lengsar itu sendiri merupakan pusat objek wisata di Pantai Sindangkerta. Kata Lengsar itu sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti landai. Dibanding 2 tempat lainnya, Taman Lengsar ini relatif lebih ramai dan juga mempunyai fasilitas yang lengkap untuk menunjang pariwisata. Kemudian daya tarik utama objek wisata ini yaitu adanya bentangan karang sejauh 50 sampai dengan 75 meter dari bibir pantai. Dan di sini bisa dilihat di gambar yang kedua itu ada Taman Saut. Taman Saut ini berada di sebuah berada di sebelah barat Taman Lengsar. Di Taman Saut ini wisatawan dapat menikmati pantai yang indah dan juga masih jarang dikunjungi oleh orang banyak gitu. Jadi bisa dikatakan masih alami dan sedikit terjamah gitu. Kemudian di sini yang ketiga yaitu Pantai Ketapang. Pantai Ketapang terletak di sebelah timur Pantai Lengsar. Pantai Ketapang ini berbatasan langsung dengan Pantai Cikawung Gading, Kecamatan Cikalong. Pantai yang dijadikan tempat observasi kita pada saat itu di sini digunakan sebagai tempat konservasi penyu. Membentang hanya 15 sampai dengan 20 meter. Next slide. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan keanekaragaman hayati dan juga sumber daya alam yang terdapat di Pantai Sindangkerta. Dikembalikan lagi ke moderator. Ya, selanjutnya yaitu permukiman di Desa Sindangkerta ya, akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Saudara Dimas, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Nah, mungkin teman-teman di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Jani ya mengenai pemukiman di Desa Sindangkerta. Nah, pemukiman ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk terus berlanjut, terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga penduduk. Nah, berdasarkan hasil pengamatan observasi kami bahwa di Desa Sindangkerta ini tidak ada bangunan khas atau bangunan yang secara khusus mencerminkan bahwa ini loh bangunan asli dari Desa Sindangkerta. Nah, kalau dari segi pola pemukimannya, pola pemukiman dari Sindangkerta ini mengikuti garis pantai dan juga jalur jalan raya.
Nah, karena mungkin mereka berpikir bahwa dekat dengan jalan raya itu bisa meningkatkan perekonomian mereka gitu. Karena tidak ada tidak ada bangunan khusus, maka mungkin yang masih ada tersisa di sana itu adalah sanggar seni gitu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu aspek dan fisik ya. Next slide. Nah, yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang masyarakat Desa Sindangkerta. Yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Khairul Sarini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang dari masyarakat. Desa Sindangkerta sendiri ini merupakan sebuah nama desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya ada di bagian selatan, Kabupaten Tasikmalaya di bagian selatan. Yang konon menurut sesepuh warganya, sebelum menjadi Desa Sindangkerta atau sebelum namanya Sindangkerta itu dulunya bernama Desa Kupanunggal. Nah, didirikan pada tahun 1810. Kemudian yang pertama kali menjabat menjadi atau kepala desanya itu bernama Eyang Ngabe. Nah, Eyang Ngabe ini tidak beberapa lama kemudian diganti oleh Eyang Jamukasan. Dan kemudian Eyang Jamukasan ini merupakan ayah dari Eyang Kerta atau menjadi kepala desa yang menjadi kepala desa berikutnya. Kenapa dinamakan Sindang dan Kerta? Sindang itu artinya sebuah tempat kelahiran, dan Kerta ini nama bumbunya itu Eyang Kerta. Awal mulanya itu kan ada di Kupanunggal, Desa Kupanunggal. Kemudian sejak yang menjabat ini Eyang Kerta ini punya hobinya itu berjalan-jalan di sekitar hutan-hutan. Sampai suatu ketika Eyang Kerta ini sedang berjalan-jalan bersama polisi desa atau sekarang disebut polisi desa dan juga pamong desa lainnya di suatu hutan-hutan dan perkampungan, itu menemukan suatu tempat di suatu pesisir pantai. Nah, dan kemudian tidur di tempat itu. Sehingga tempat tersebut itu disebut Pamukan. Selanjutnya, Eyang Kerta ini merasakan bahwa sudah saatnya pindah tempat karena merasa nyaman di situ. Kemudian tempat tersebut disebut Desa Cisaat dan akhirnya menjadi pusat pemerintahan dari desa yang sebelumnya bernama Desa Pamekasan. Cuman karena yang pertama kali menemukan daerah tersebut ini Eyang Kerta, sehingga Desa Cisaat itu diganti menjadi Desa Sindangkerta. Nah, Desa Sindangkerta sendiri ini suatu ketika Eyang Kerta mengganti namanya menjadi Desa Karanganyar. Akan tetapi masyarakat di sana karena sudah terbiasa menggunakan nama Desa Sindangkerta sehingga tetap namanya itu adalah Desa Sindangkerta. Next. Nah, mengenai latar belakang dari masyarakat di Desa Sindangkerta, pada umumnya sama seperti masyarakat desa lain, yaitu mencari sebuah tempat untuk berlindung, kemudian suatu ketika terdapat air pasang yang besar dan ada sebuah batu karang runcing itu di dekat pantainya, air pasang yang besar dan ada sebuah batu karang runcing dan disebutlah Karanganyar. Itu asal mula tadi yang Mbah Kerta itu ingin mengganti nama Desa Sindangkerta menjadi Karanganyar, tapi masyarakat menolak karena sudah terbiasa menjadi sudah terbiasa memanggilnya dengan sebutan nama Desa Sindangkerta. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, next slide. Nanti selanjutnya yaitu tingkat pendidikan masyarakat akan dijelaskan oleh Vanessa. Vanessa Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Sindangkerta. Pendidikan ini itu merupakan faktor yang sangat penting ya dalam mendorong pembangunan, karena dengan melalui pendidikan ini, pendidikan yang bermutu itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Nah, baiknya kualitas sumber daya manusia ini pada dasarnya ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya. Nah, secara umum, pendidikan formal yang ditempuh oleh masyarakat Desa Sindangkerta ini juga akan berpengaruh tentunya terhadap pola pikir serta sikap yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, ini dalam hal pendidikan di Desa Sindangkerta ini terdapat beragam jenis jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar seperti PAUD, TK, dan sekolah dasar, serta sekolah menengah seperti SMP ataupun madrasah, sampai dengan SMA. Nah, di Desa Sindangkerta juga ini sebagian besar itu masyarakatnya merupakan lulusan sekolah menengah. Dan sampai saat ini juga sudah banyak sekali penduduk Desa Sindangkerta yang telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Jadi berkaitan dengan hal ini dapat kita simpulkan gitu ya. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sindangkerta itu tergolong tinggi karena banyak penduduknya yang mengenyam pendidikan. Next. Nah, materi selanjutnya ini adalah mata pencarian masyarakat Desa Sindangkerta. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok Huma, kedua kelompok sawah, dan kelompok pesisir. Nah, kelompok Huma ini atau alam itu merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan bertani atau bercocok tanam di hutan. Mereka ini menanam padi darat dan berkebun. Nah, Huma ini diartikan sebagai kebun padi. Jadi masyarakat itu akan mencari lahan di hutan dan kemudian mereka akan membuat lahan tersebut menjadi kebun dan ditanami beragam tanaman. Kemudian setelah kegiatan selesai, lahan bekas Huma ini tidak ditinggalkan begitu saja. Walaupun mereka nantinya akan mencari lahan baru, namun sisa Huma ini akan ditanami pohon, seperti contohnya pohon kelapa. Hal ini bertujuan supaya hutan tersebut kembali lebat gitu, dengan pepohonan. Kemudian di sini ada kelompok sawah yang kedua. Ini merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menanam padi di lahan sawah pada umumnya secara konvensional. Nah, yang ketiga ada kelompok pesisir. Ini merupakan kelompok masyarakat yang ruang lingkup kehidupannya itu berada di daerah pesisir pantai Desa Sindangkerta. Nah, kegiatan penduduknya ini mereka habiskan di daerah pesisir, mereka itu menjadi nelayan ataupun membudidaya rumput laut serta lobster. Next. Nah, di sini juga ada pembagian mata pencarian masyarakat Desa Sindangkerta yang dikelompokkan berdasarkan wilayah tempat mereka tinggal. Yang pertama ada Dusun Cisaat 1. Nah, dusun ini berlokasi di daerah daratan. Warga dusun ini itu bermata pencaharian menjadi buruh tani. Yang kedua ada Dusun Cisaat 2. Lokasinya ini juga berdekatan dengan Dusun Cisaat 1 dan mata pencarian warganya pun sama, sebagian besar menjadi buruh tani. Yang ketiga ada Dusun Karanganyar. Lokasi dusun ini itu berada di wilayah daratan dan juga lautan. Jadi mata pencarian warganya itu ada yang sebagian bertani dan sebagian lainnya lagi itu mereka itu menjadi nelayan. Yang keempat ada Dusun Sindangsari. Lokasinya ini berada di daratan dan ini berbeda dengan dusun-dusun lainnya. Warga di Dusun Sindangsari ini berprofesi sebagai penambang batu zeolit. Hal ini karena tanah di daerah ini itu mengandung batu zeolit tersebut. Nah, yang kelima ada Desa Sindang Sabelah. Lokasinya ini di wilayah daratan juga. Nah, warganya itu umumnya berprofesi sebagai buruh penyadap karet dan juga ada yang bertani. Yang terakhir ada Dusun Sindang Hurip. Lokasinya ini berdekatan dengan Dusun Sindang Sabelah
dan profesi warganya cenderung sama dengan dusun Sindang sebelah. Sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, next slide. Ya, selanjutnya yaitu kesenian tradisional Desa Sindangkerta dan maknanya bagi masyarakat akan dijelaskan oleh Dandi. Kepada Dandi, saya Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suaranya terdengar? Ada. Baik, di sini saya Dandi Maulana Sidik akan menjelaskan mengenai kesenian tradisional Desa Sindangkerta dan maknanya bagi masyarakat. Next. Nah, kesenian tradisional yang masih ada sampai sekarang di Desa Sindangkerta adalah kesenian calung tarawangsa, yang mana sebuah kesenian khas daerah Sunda berupa alat musik dari kayu yang dipukul. Cara memainkannya seperti calung pada umumnya. Jadi waktu pas observasi kami mewawancarai salah satu tokoh adat di Desa Sindangkerta yang mana beliau masih melestarikan ataupun mengajarkan kesenian calung tarawangsa kepada generasi muda di Desa Sindangkerta. Jadi beliau masih melestarikan dan ngamumule dalam bahasa Sundanya itu ngamumule kesenian tradisional, salah satunya yaitu calung tarawangsa. Nah, dalam pelestarian kesenian calung tarawangsa di Desa Sindangkerta yaitu dengan adanya sanggar calung yang mana para remaja ataupun pemuda berlatih memainkan calung yang dilatih oleh para pemangku adat ataupun para seniman di Desa Sindangkerta. Nah, yang tadi ya, jadi ada sanggar seni di Desa Sindangkerta untuk melatih ataupun sebagai tempat berlatih para remaja untuk memainkan calung. Hal tersebut untuk upaya pelestarian kesenian calung tarawangsa. Nah, kemudian makna kesenian tersebut bagi masyarakat yaitu sebagai suatu kesenian tradisional khas desa mereka yang harus dilestarikan. Dan calung tarawangsa sendiri suatu kesenian turun-temurun dari sesepuh di Desa Sindangkerta. Kesenian calung serta alunan gamelan juga sebagai iringan dalam menyambut tamu penting yang datang ke Desa Sindangkerta serta acara pagelaran mapak tahun di Desa Sindangkerta. Nah, jadi kesenian calung tersebut ataupun gamelan ataupun kesenian gamelan ya, kesenian calung ataupun ya alunan gamelan di Desa Sindangkerta itu, jadi setiap ada tamu penting ke Desa Sindangkerta maka akan diiringi dengan kesenian calung ataupun alunan gamelan. Next. mulai. Nah, ini merupakan gambar dari kesenian calung tarawangsa. Rekan-rekan sekalian dapat melihatnya di YouTube ya, banyak ada video dari kesenian calung tarawangsa. Next. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Ya, selanjutnya yaitu nilai tradisional dan kearifan lokal akan dijelaskan oleh Saudara Ferry. Pada Ferry saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Sebelumnya apakah suara saya bisa masuk? Ya, mengenai materi selanjutnya, menyambung dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang nilai-nilai tradisional dan juga kearifan lokal yang ada di Sindangkerta. Nah, berbicara tentang nilai tradisional ataupun nilai budaya, itu pasti berjalan beriringan dengan masyarakat. Nah, nilai budaya ini
sendiri seperti kita ketahui bahwa misalnya merupakan seperangkat aturan yang disepakati oleh masyarakat ataupun ruang lingkup organisasi tertentu yang telah mengakar atau sudah menjadi habit atau kebiasaan berupa kepercayaan dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang mana karakteristik ini menjadi acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan atau telah dan sedang terjadi. Nah, di Desa Sindangkerta ini juga ada beberapa keunikan di mana kita tahu sendiri Indonesia itu kan cukup banyak nilai-nilai kebudayaan karena masyarakatnya yang majemuk. Nah, termasuk di wilayah Desa Sindangkerta ini juga ada beberapa keunikan di hal-hal seperti ini dinilai budayanya, yaitu diantaranya ada gotong royong. Nah, bedanya gotong royong di daerah Desa Sindangkerta dengan wilayah yang lain, di mana jika di daerah lain itu biasanya gotong royong itu terjadi secara insidental. Nah, di daerah Sindangkerta ini tidak hanya berlangsung secara insidental, tetapi juga direncanakan, yaitu tiap 1 bulan sekali sebagai bentuk silaturahmi dan kerjasama antar masyarakat untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kemudian juga ada hajat lembur. Nah, ini yang paling otentik di antara yang lainnya, di mana kegiatan ini merupakan tanda syukur atau bentuk tanda syukur oleh masyarakat Sindangkerta kepada Sang Pencipta dengan apa yang telah mereka beri gitu. Hajat lembur ini sendiri dilaksanakan ada waktunya gitu, waktu-waktu tertentu seperti 1 Muharram. Nah, tapi hajat lembur ini juga dilaksanakan tidak hanya dalam rangka syukuran yang biasa dilakukan pada tanggal 1 Muharram, tetapi ada beberapa kegiatan atau waktu-waktu yang insidental di mana ada acara hajat lembur ini untuk melakukan suatu hal yang masyarakat setempat mempercayai bahwa hajat lembur ini juga bisa untuk menolak bala seperti mapag tahun. Terus juga hajat lembur ini dilaksanakan ketika ada masa tigrat atau paceklik, semacam musibah, biasanya di pertanian, dan juga apabila tetua atau orang-orang tertentu itu merasa ada firasat-firasat yang tidak baik untuk kedepannya gitu. Sehingga biasanya sesepuh yang konon katanya memiliki kemampuan dengan konsep narawang kaharep atau melihat ke masa depan. Nah, ini akan diadakan juga hajat lembur gitu. Atau bisa disebut dengan firasat kila-kila. Next. Nah, kemudian di hajat lembur ini juga ada beberapa hal yang juga berkaitan, di antaranya yaitu salasad, yaitu penyakit yang datang secara alami gitu. Contohnya ada perubahan cuaca. Nah, biasanya di hal-hal karena wilayah ini juga dekat dengan pantai, jadi mungkin di sana juga iklimnya berubah sangat drastis gitu. Jadi banyak penyakit alami, contohnya ketika perubahan cuaca atau juga disebut dengan salasad. Kemudian penyakit anu teu sawajarna atau penyakit yang datang tidak rasional, mereka biasanya menganggap ini terjadi ataupun penyakit anu teu sawajarnya itu diakibatkan oleh ulah dari manusia ataupun makhluk lain. Nah, ini juga biasanya akan diadakan hajat lembur gitu. Dan itu merupakan salah satu hal yang otentik jika kita berbicara kebudayaan dan kearifan lokal di wilayah Sindangkerta itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pada Ferry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Kepada Puji saya persilakan. Terima kasih. Yang selanjutnya mengenai
peran perempuan di Desa Sindangkerta. Nah, peran perempuan di sana di Desa Sindangkerta sendiri, selain dari para pria yang mengajukan desa, para perempuan pun mendukung dalam membangun desa. Mereka mengikuti berbagai kesenian dan melestarikannya. Selain itu, mereka juga membantu pergi ke kebun untuk membantu suaminya. Nah, perannya sangat penting dalam segala aspek yang ada di Desa Sindangkerta, hingga bisa bertahan dan maju sampai sekarang. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada semuanya. Nah, ini dokumentasi kegiatannya. Next slide, ada lagi. Nah, ini juga. Ya, next slide. Nah, ini juga ya. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 3B tentang Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya. Semoga bermanfaat apa yang dijelaskan oleh atau dipaparkan oleh kita semua. Amin. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan datang dari kita semua dan kebenaran datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.